Ya, teman-teman, kita akan membahas untuk harga wajar beberapa emiten ya, sesuai dengan yang kemarin saya bicarakan ya. Ada beberapa yang akan dibahas harga wajarnya ya. Nah, ada yang baru emitennya baru IPO ya, ataupun baru listing hanya 1 atau 2 tahunan. Mungkin kalau untuk 2 tahunan bisalah dihitung secara harga wajar sementara ya. Tetapi kalau yang baru 1 tahunan mungkin hanya melihat dari angkanya aja. Oke, teman-teman, ini ada emiten AALI ya, teman-teman ya. Astra Agro Lestari. Tapi sebelumnya teman-teman saya menghitung harga wajar berdasarkan angka-angka yang tertera yang saya hitung itu di statistiknya aja. Tidak kemana-mana, tidak melebar kemana-mana. Dan satu lagi teman-teman, ini tidak mengadakan berita dulu teman-teman ya. Hanya menghitung angka-angka yang tertera di statistik. Soal isu, soal berita tentang aksi itu saya tidak mempermasalahkannya. Hanya mempermasalahkan statistik aja dan beberapa angka-angka aja. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, yang like, yang share, yang memberikan komentar sangat luar biasa. Tanpa ada komentar, tanpa ada yang like, teman-teman, video yang saya berikan tidak ada manfaatnya. Oke, terus yang telah memberikan support tank juga terima kasih. Mudah-mudahan support teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan kepada teman-teman. Yang telah mendoakan saya terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Saya pun berdoa agar teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang saya bilang, kenikmatan yang paling hakiki adalah kesehatan. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Untuk hari ini net income-nya ya dari 255 ke 346 bagus teman-teman ya. Ada peningkatan ya. Terus untuk revenue-nya dari 5.063 triliun ke 5,5. Wah, pada peningkatan teman-teman ya. Luar biasa peningkatannya secara revenue juga. Kuartal 3 coba lihat 6,2 ke 5,9 ada penurunan, 4,6 ke 5,5 ada peningkatan, 4,7 ke 4,8. Jadi hanya di kuartal 3 aja yang ada penurunan. Kita lihat net income-nya ada juga sama kuartal 3 juga si net income-nya juga mengalami penurunan. Kuartal 1 225 ke 231 ada peningkatan, kuartal 2 143 ke 271 gak ada peningkatan, dan kuartal 4-nya bagus teman-teman ya. Sekarang EPS-nya berapa? 596 dan kemarin 548. Cenderung ada peningkatan. Kita lihat untuk PR rasionya 9.18. Kita lihat rata-ratanya berapa? Di 10 berarti cenderung murah teman-teman ya. Standar selama 3 tahun itu di angka 10 kali teman-teman ya. Ini 918 berarti sekitar 0,80 sekian ya. 82 ya. 0,82an ya. Lumayan lah teman-teman ya. Terus untuk PBB-nya 0,47, kita cek PBB-nya berapa sini? Untuk rata-ratanya 0,68, 0,47 berarti betul murah teman-teman. Tapi ini dijual di bawah angka 1 teman-teman selama 3 tahun ini. Terus untuk harga bukunya 11.763 betul ini 5.000 ya. Ini 11 ribuan teman-teman harga bukunya. Dari-nya 0,14 aja sedikit banget, hutangnya bagus teman-teman ya. Dari total equity 22 triliun, hutangnya hanya 3,1 triliun aja, kecil teman-teman. Nah, ROE-nya kurang teman-teman ya. Minimal 10. Dia bagian dividen juga ya, 249. Saya cek di sini dividennya 2 kali teman-teman ya. Di bulan Mei, Maret, April, Mei, bentar lagi kalau memang dia sesuai dengan bisa April, Mei itu yang keduanya itu di 2 kali teman-teman, Mei sama Oktober. Yang tahun 2023 April sama Oktober, April Oktober artinya sudah 3 tahun di April. Mudah-mudahan sih di bulan April teman-teman ada aksinya ya. Ini belum ada tanda-tanda di sini teman-teman ya. Mungkin ada beritanya, silahkan teman-teman dicek beritanya. Oke teman-teman, kita akan lihat berapa sih harga wajarnya. Kita membutuhkan EPS dulu teman-teman ya. Jadi rumusnya itu kalau PR ratio itu EPS dikalikan dengan PR ratio selama 3 tahun rata-ratanya ya. EPS-nya ada 59622. 59622 ya. Dikalikan dengan PR rasio rata-ratanya berapa? 10 kali ya. 10. Nah, sama dengan di 5.962. Nah, sekarang 5.962 sekarang 5.475. Berarti sedikit agak murah teman-teman ya. Sedikit agak murah. Untuk harga wajarnya itu cuman berapa? 400 lumayan lah, 400 teman-teman, tidak sampai 1.000 ya, cuman kalau 5.400 ke 5.900 ya sekitar 500 poinan lah teman-teman, kurang lebih segitu itu ya.
Oke, kita lihat harga wajar berdasarkan rumus PBP. Kita buku yang namanya harga buku ya di sini nih. 11.763. 11.763 titik berapa? Titik 94 dikalikan PBB rata-ratanya untuk 3 tahun rata-ratanya berapa? 0.68 0.68 ya. Sama dengan hasilnya adalah di 7.999. 8.000 lah teman-teman kurang lebih gitu ya. Oke, jadi sudah ketahuan teman-teman harga wajar berdasarkan rumus PR rasio adalah 5.900 dan berdasarkan PBB masih di angka 7.000. Kalau berdasarkan PBB berarti masih murah teman-teman ya. Lumayan selisih sampai 2.000-an teman-teman ya. Nah, kita akan hitung untuk dividennya teman-teman ya. Kalau teman-teman suka lihat untuk harga wajar, nah dividen ini pakai dua metode juga ya. Satu pakai payout ratio, yang kedua pembanding ya, dua pembanding dividen tahun sebelumnya. Baik, kita pakai yang payout ratio dulu ya. EPS-nya tadi berapa? 59622 ya. 596.22 dikalikan dengan payout rasionya 4176% ya. 41.76%. Itu di angka 248 teman-teman ya. 248 ke kurang lebih tidak jauh beda ya. Untuk yang pakai metode pertama. Kita akan pakai metode kedua ya, pembandingnya dulu ya, 249. Kita cari dulu 249 dibagi dengan EPS tahun lalu. Kita bikin simpel lah teman-teman ya untuk ngitung apapun itu ya. TTM-nya 54861, 548 hasilnya berapa? Dikalikan dulu 100%. Nah, 45%. Nah, kita kalikan aja 596 ya. Titik 22 dikalikan dengan 45.3%. 45.3% ya. Nah, ini kurang lebih seginilah teman-teman ya. Di angka 270-an teman-teman ya, lebih sedikit ya. 248 sama 270 berarti lebih sedikit lah teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita langkah ke lukisan market maker, kita akan catat dulu di sini ya. Belum teman-teman ya, belum dibuka si ahlinya. Nanti coba dicatat di sini, pernah dihitung belum harga wajarnya ya ini ya. Kita cek dulu, tunggu sebentar, kita cek dulu teman-teman ya. Saya kecilin dulu sebentar. Baik teman-teman, ini baru kali ini teman-teman dibahasnya ya untuk harga wajarnya kuartal 4-nya di 5.900 untuk PR rasio dan PBB-nya 799 ya. Perkiraan dividennya 248 dan 270 ya, dicatat tanggal 11.04. Nanti dibuat rekapan juga teman-teman ini untuk nanti di kuartal 1 tahun 2025 ya. Baik teman-teman, perhatikan ketika si emiten itu mendapatkan ataupun LK-nya baik teman-teman ya, cenderung poren itu akumulasi teman-teman ya, cenderung di sini dia, cenderung akumulasi, bandar lokal pun dalam posisi akumulasi juga sama teman-teman ya, kalau kita istilah nyicil lah teman-teman ya. Baik, kita akan pindahkan dulu garis-garis penurunannya. 1 ya, garis penurunannya sudah ke tembus. 2, 3 ya, kemarin terjadi di tanggal 8 nih. Pas tanggal 8 bagus ya pengangkatannya teman-teman ya, dari angka 52 nih 5.200 ya, bagus banget itu si ekor kembar ya, tapi dia meninggalkan jejak penurunan gap yang sangat lebar ya di 5273-nya. Nah, ini dia masih punya PR teman di sini nih. Untuk kenaikannya di angka 5.600. Masih punya PR, makanya selesaikan dulu PR-nya deh. Nah, ini target penurunan juga sudah ditembus ya di sini di gap-nya. Gap kecilnya. Nah, target kenaikan sementara apabila masih ada posisi MA sebelum masih menuju ke bawah, artinya masih posisi downtrend, bisa jadi ke angka 5.600. Tapi kalau dia mau menyelesaikan dulu PR-nya, ya silahkan, itu akan lebih baik lagi. Tetap targetnya di angka 5.500 untuk jangka pendeknya. Dan di sini ada target kenaikan untuk jangka panjang, saya pindahin di sini di angka 5.900. Dia juga sudah ngasih tanda teman-teman mau ke arah situ. Jadi di sini saya tidak punya tanda-tanda kenaikan kecuali di angka 5.500-nya. Target ke 6.000 teman-teman, ataupun sini nih saya punya target angka 6.400, ada lagi di atas enggak? Nah, di angka 6.900 teman-teman, itu target dari saya. Apakah bisa ke situ? Optimis teman-teman ya.
Kita lihat di target. Kita kasih target di sini. Target 11.04.2025 ya. Siapa tahu kejemputnya 2026 gitu teman-teman ya. Ini posisi downtrend teman-teman ya. Jadi dalam posisi downtrendnya ini ternyata masih diambil sama Baraloka dan Poren. Walaupun kemarin Baraloka ada pembuangan tapi tidak terlalu banyak teman-teman. Kalau kita lihat perhatikan di sini untuk posisinya teman-teman ya. Nah posisinya itu dalam posisi sedikit lagi ke harga murah. Kemarin waktu ketika sedikit lagi menyentuh harga murah di angka 4.400-an, dia langsung mantul teman-teman. Dan kemarin juga sudah menembus si supportnya di sini ya. Tanda istilahnya stepnya sudah ketembus. Artinya dia mau melanjutkan penurunan kembali teman-teman ya. Saya pikir si angka 5.100 juga bagus. Di bawah ada di angka 4.300 teman-teman. Di sini kosong banget. Nah, mudah-mudahan ditahan ya di angka 5.100-nya. Mungkin itu untuk PR akan datang teman-teman ya. Oke, untuk AALI seperti teman-teman ya, harga wajar sudah dihitung. Terus untuk pergerakannya juga sudah ditandain teman-teman ya. Mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan. Secara akumulasi pun ini membaik teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Salam teruntuk warga rumah dan ciao.